Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu bersama channel Dalam Gelap. Sebelum kita memasuki ke ceritanya, alangkah baiknya kawan-kawan like dulu channel ini agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video misteri di channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan ceritanya. Pada kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh teman saya yang namanya minta untuk disamarkan. Dan kisah yang akan saya bawakan ini diberi judul Kakek Sang Pejalan Malam. Dua dunia adalah sebuah istilah yang sering didebatkan oleh makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan Nas atau manusia. Keberadaan makhluk alam gaib yang diciptakan bahkan telah tercipta jauh sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga dengan tempatnya. Sang Kholik memang menciptakan kedua dunia itu, dunia nyata dan dunia gaib. Dan sementara kita sebagai makhluknya hanya wajib mempercayai dan mengimani keberadaannya. Lalu apakah kemunculan makhluk Allah dari dunia dalam gelap yang mampu merasuki bahkan mengendalikan makhluk yang hidup di dunia nyata adalah sebagai bentuk terjadinya pembangkangan yang berlanjut? Itu semua tetap jadi misteri antara dunia terang dan dunia gelap. Bahkan dalam salah satu riwayat mereka pernah bersumpah untuk tetap melakukan gangguan dan penyesatan kepada kita sebagai makhluk yang paling mulia ini, bahkan sampai nanti pada hari akhir dunia tiba. Wallahu a'lam bishawab. Sabtu, Juli 1996. Pagi ini adalah hari Sabtu. Sani adalah seorang yang sangat menyukai kegiatan di alam terbuka. Pergi hiking, camping, atau pergi mendaki gunung dan hutan rimba adalah hobinya semenjak duduk di bangku sekolah menengah atas. Dengan sumringah, Sani sore ini akan berencana pergi dan bertemu dengan teman-temannya seperti akhir minggu biasanya. Meski hanya untuk sekedar berkumpul dan bercanda di dalam kegelapan hutan di lokasi yang sudah mereka katakan sebagai rumah kedua mereka. Cerita ini ditulis Sani pada saat sekarang setelah Sani merasakan ada sesuatu yang janggal dan aneh dari kejadian yang terjadi secara berurutan dengan tahun dan waktu yang berbeda, akan tetapi memiliki kesamaan tempat kejadiannya. Cerita ini sangatlah panjang, jadi cerita ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian. Nama dan lokasi yang terlibat dalam cerita ini akan saya gantikan untuk menjaga privasi dan kenyamanan privasi lainnya. Sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, saya mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe agar saya tambah bersemangat untuk terus membuat kisah-kisah mistis di channel ini. Baik teman-teman, kita mulai ceritanya. Kakek Sang Pejalan Malam. Bumi perkemahan Banyugiri pada tahun 1996. Bumi perkemahan ini sangatlah jauh berbeda dengan keadaan pada masa sekarang. Hutan dan rawanya masih terjaga dengan sangat baik. Tak tahan rasa kalau tidak berkunjung pada saat akhir pekan ke lokasi ini, meski hanya untuk sebuah rasa rindu terhadap hawa dingin, api unggun, dan secangkir kopi panas. Pada kisah ini, saya akan membawakan cerita ini dan saya akan menjadi seorang Sani. Setelah bertegur sapa dan meminta izin kepada penjaga lokasi Banyugiri, saya langsung bergegas menuju warung-warung yang berjejer rapi di pinggir rawa untuk segera mengisi perut, ngopi, dan menyapa kawan-kawan yang lebih dulu sudah sampai di lokasi ini.
berbincang, tertawa bersama, bercengkrama, dan banyak hal yang kami lakukan sambil nongkrong di warung itu. Lalu setelah kami rasa cukup, kami tentunya akan segera bergerak memasuki rimbunnya hutan di batas rawa gunung yang masih asri dengan jumputan-jumputan bunga rawa yang sedang mekar di atasnya. Kami bercerita dan bercengkrama di antara gelapnya hutan pada malam hari dan hangatnya api unggun yang kami lingkari bersama. Hanya suasana itu yang selalu kami rindukan. Setiap saat, setiap ada waktu, kami pasti akan bertemu di sini. Di sini ya, di rumah kedua kami. Keesokan harinya, setelah kami keluar dari hutan, saya pun bertemu dengan kawan-kawan lain dari sebuah organisasi pecinta alam di salah satu universitas di Bandung. Setelah berbincang, ternyata saya dan kawan-kawan juga diminta untuk membantu pelaksanaan kegiatan mereka, dan memang kebetulan pada saat itu sedang berlangsung liburan semester. Jadi saya pun menyetujuinya karena mempunyai banyak waktu yang cukup panjang. Singkat cerita, pada malam kedua, saya terpaksa harus pulang dulu karena sudah tidak memiliki baju bersih untuk ganti, khususnya daleman. Setelah meminta izin kepada kawan-kawan, pergilah saya pada sekitar jam 8 malam untuk menuju rumah bibi saya yang biasa saya singgahi, dan memang beberapa pakaian saya disimpan di rumah bibi saya. Sambil berjalan pelan dan setelah sampai di pos penjagaan, saya lihat pengunjung yang berdatangan di lokasi Banyugiri ini lumayan banyak karena memang sedang musim liburan. Setelah minta izin kepada penjaga, kemudian saya pun turun berjalan santai dan berharap semoga ada tumpangan kendaraan yang lewat. Begitu pikirku. Semakin jauh saya berjalan, suasana malam mulai semakin terasa sepi, dingin dan gelap, dan nyatanya tidak ada satupun kendaraan yang datang dan lewat di jalan ini. Pikiran-pikiran aneh mulai melintas hilir mudik di pikiranku karena setelah sekitar 3 km saya berjalan, saya akan segera memasuki sebuah area jalan yang di kanan kirinya benar-benar hutan yang masih lebat. Sebelah kanan saya adalah bukit dan sebelah kiri saya adalah lembah yang di bawahnya ada sungai yang mengalir, dan saya tahu karena saya pernah lewati ketika melakukan sebuah latihan navigasi darat pada mana ini kendaraan? Tak ada yang lewat, bisikku dalam hati. Suasana yang saya rasakan saat itu sudah benar-benar terasa berbeda. Ada sedikit rasa menyesal kenapa saya harus pulang malam ini. Kenapa nggak nunggu pagi saja? Makin terasa sepi, dingin dan sedikit singup. Bahkan setelah berjalan sekian lama, hanya keringat dingin yang keluar. Timbul pemikiran untuk kembali ke lokasi bumi perkemahan. Tapi jaraknya sudah lumayan cukup jauh dan tentunya menanjak. Akhirnya dengan terpaksa dan memberanikan diri, saya terus melanjutkan perjalanan. Hingga beberapa saat ketika saya akan melewati belokan yang sangat dikenal sejak zaman penjajahan Belanda itu, samar-samar terlihat sebuah bayangan hitam yang menyerupai sosok manusia. Saya berhenti dan tertegun sambil menajamkan penglihatan saya. Rasa takut mulai muncul di tengah keraguan apakah sosok yang berjarak kurang lebih 50 meter dari saya berdiri, apakah itu manusia atau makhluk dari dimensi lainnya. Setelah mata saya mulai terbiasa dengan kondisi gelap, saya baru bisa menggambarkan sedikit demi sedikit sosok di depanku itu. Sosok di depanku itu adalah seperti seorang kakek-kakek dengan postur tubuh pendek, dengan kaki seperti membentuk huruf O, dengan baju seperti kemeja loreng lusuh, dan celana pangsi putih kusam yang digulung di atas lutut. Sementara tampak mukanya saya tidak bisa melihatnya, karena mukanya mengarah diam ke arah lembah. Kakek itu berdiri mematung, menghadap terus ke arah lembah. Pikulan yang ada di pundaknya terdiri dari 2 buah karung putih. Baru saya tersadar, pada malam itu bulan memang sedang bersinar, meski sinarnya tidak terlalu terang.
Saat itu memang sedang musim kemarau panjang. Terang bulan malam itu membantu penggambaran sosok di depanku semakin jelas dan jelas. Kakek itu memiliki rambut panjang sepundak. Saya melihat salah satu karung yang dipikul kakek meneteskan sesuatu seperti tetesan air, tapi terlihat lebih kental karena tetesannya sedikit lambat jatuh ke atas jalan aspal yang hitam. Sosok itu mau kemana? Ke arah lembah? Itu kan tidak ada jalan. Kecamuk dalam pikirku terus berkata. Lalu aku hanya bisa terdiam mematung, tak bisa melakukan apapun selain tetap melihat wujud sosok yang ada di depanku berdiri dan mematung, tanpa bergerak atau melirikan kepalanya ke kiri atau ke kanan. Siapa dia? Apa dia manusia atau bukan? Hal itu yang bisa saya lakukan dalam pikiran saya. Rasa takut benar-benar meliputi seluruh pikiran dan telah menyimpulkan bahwa yang berada di depan saya bukanlah sosok manusia. Sekitar 5 menit saya mematung, saya mulai tersadar pada keadaan bahwa saya sedang sendiri di lokasi ini dan di depan saya ada sosok makhluk yang tidak saya ketahui. Lalu sebisanya saya berdoa dalam hati sambil berpikir dan memutuskan untuk berlari dan melewati sosok di depan saya. Perlahan saya berjalan sambil memepetkan badan saya ke arah kanan jalan dan mencari celah untuk segera bisa berlari. Kakek itu tetap tidak bergerak. Tetesan dari salah satu karung tetap menetes. Dan setelah benar-benar merasa melewati sosok itu, saya mulai berlari sekencang yang saya bisa, sambil terus memanggil nama Tuhanku dan berdoa sebisanya. Sampai saya berhenti terengah-engah dan sadar bahwa saya telah jauh dari sosok kakek-kakek tadi. Alhamdulillah, sosok itu tidak mengejar saya, kataku dalam hati sambil kembali terus dengan berjalan cepat. Dalam suasana sepi dan mencekam saat itu, dari kejauhan samar terdengar raungan pelan seperti sebuah kendaraan. Dan benar saja, dari kejauhan terlihat lampu yang menyala bergerak mendekati ke posisi saya yang sedang berjalan. Alhamdulillah, ada kendaraan lewat. Semoga bukan kendaraan dari alam lain, bisikku dalam hati. Semakin jelas terlihat dua lampu besar yang pastinya itu adalah lampu dari kendaraan mobil. Setelah yakin dan tidak mau melewatkan momen kendaraan itu lewat, saya sengaja berdiri di tengah jalan sambil melambaikan tanganku memohon untuk berhenti dan bisa mengajak saya untuk ikut diajak masuk ke dalam kendaraan. Kendaraan itu coba terus membunyikan klakson dan memberi isyarat kepada saya untuk segera minggir ke sisi jalan. Tapi saya tidak melakukannya. Saya tetap melambaikan tangan saya sambil dicampur dengan gaya tangan memohon. Dan akhirnya mobil pun terpaksa berhenti. "Pak, ikut ke bawah Pak, sampai rumah warga juga tidak apa-apa," kataku kepada Pak sopir. Tampak di dalam beberapa penumpang perempuan kebanyakan sama-sama melihat aneh kepada diri saya dan bertanya mengapa saya sendirian di jalan ini. Singkat cerita, saya pun diajak untuk sama-sama turun ke arah kota kecamatan. Dan tentunya mereka bertanya mengapa saya sendirian di jalan ini. Dan saya pun menceritakan tentang hal yang barusan terjadi. Sekitar pukul 11 malam, akhirnya saya pun sampai di rumah paman. Kemudian bersih-bersih dan mencoba untuk tidur untuk melupakan kejadian yang tadi saya alami. Pada malam harinya saya bisa tertidur dengan pulas dan tidak bermimpi apa-apa atau tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya saya terbangun dan mulai melakukan packing kembali bawaan yang akan saya bawa kembali ke bumi perkemahan. Karena saya akan membawa kendaraan, jadi saya pikir tak ada salahnya ini waktu masih ada cukup untuk istirahat dan tidur kembali karena memang badan masih terasa lelah setelah semalam berjalan cukup dan mengalami hal-hal yang menakutkan. Setelah sholat maghrib dan setelah semua peralatan saya pikir telah lengkap sesuai kebutuhan, saya mulai berangkat menuju lokasi bumi perkemahan untuk bertemu dengan teman-temanku kembali. Dan pastinya saya akan melewati kembali jalan yang sama dengan semalam. Dimulailah perjalanan saya kurang lebih saat itu sekitar pukul 7:30 malam.
Dan ada hal yang aneh, saya sama sekali tidak ingat dengan apa yang terjadi pada malam sebelumnya. Saya berjalan pelan, hanya sinar dari lampu kendaraan saya yang menerangi perjalanan itu. Dan malam itu kembali terasa sepi dan senyap. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat atau berpapasan dengan saya. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba saya bertemu kembali dengan sosok yang sama, pakaian yang sama, di tempat yang sama. Hanya saja pada malam itu sosok yang menyerupai kakek-kakek itu berada pada sisi sebelah bukit, tidak lagi berdiri dan mengarah ke arah lembah. Kakek itu seperti akan menaiki bukit di depannya. Setelah benar-benar tersadar, sontak aku kaget kembali. Dan saat itu kagetnya melebihi kagetan pada pertemuan malam sebelumnya, karena saya baru tersadar bahwa pada malam kemarin saya telah bertemu dengan sosok ini. Ya Allah, ada dia lagi, gumamku dalam hati. Motor yang aku bawa bukanlah motor metik. Motor itu pun tiba-tiba mati karena koplingnya dilepas dengan mendadak. Kembali mataku seperti digiring untuk tetap menyaksikan penampakan di depanku. Diam, sepi dan dingin. Hanya suara degup jantungku yang terdengar, seolah semua dilarang bersuara oleh sosok itu. Setelah setengah tersadar, aku coba engkol motorku dan alhamdulillah langsung bisa menyala. Aku coba berdoa sebisanya dan sehafalnya. Setelah lampu dinyalakan, kondisi sosok yang ada di depanku semakin terlihat jelas. Dan benar saja, tetesan dari pikulan karung yang ada di belakangnya memang lebih menyerupai tetesan darah kental. Apa ini? Kembali ku tarik tuas gas dengan lebih dalam. Aku tarik kopling dan aku masukkan persneling kendaraanku sambil terus berdoa dan aku coba lewati sosok itu. Melajukan kendaraanku secepat yang saya mampu. Tetap fokus, bisiku dalam hati. Tak ada kaca spion pada kendaraan itu, jadi saya tidak bisa memastikan apakah sosok itu mengejar saya atau tidak. Saya hanya fokus untuk segera sampai ke lokasi gerbang masuk bumi perkemahan. Akhirnya saya pun sampai di gerbang masuk kendaraan. Dan anehnya, begitu sampai di depan gerbang bumi perkemahan, ternyata banyak sekali orang dan kendaraan yang tengah mengantri untuk masuk ke lokasi bumi perkemahan. Bahkan, pada saat saya sedang mengantri pun, ada beberapa kendaraan umum yang berhenti dan menurunkan penumpang yang akan sama-sama masuk ke lokasi ini. Ini aneh, kok ada orang yang masih baru datang ya? Padahal tadi tak ada satupun kendaraan yang lewat di depanku atau lewat dari arah sebaliknya. Gumamku bingung sambil terus mengantri. Jadi tadi itu saya ada di jalan mana? Setelah memarkirkan kendaraan, saya tidak langsung menemui teman-temanku, tetapi saya pergi menuju warung langganan untuk sedikit istirahat dan bertanya tentang apa yang saya alami pada 2 malam berturut-turut. Bertemulah saya sama kakek pemilik warung, kemudian sungkem dan menyapa basa-basi. Oh ya, kakek ini memang dituakan dan dihormati di lokasi ini. Kakek ini pun sebagai orang yang ditugaskan merawat rusa-rusa yang ada di sini. Lalu aku coba ceritakan semua kejadian ini. Kakek menyimak semua apa yang saya ceritakan kepada beliau. Kira-kira itu apaannya kek? Dulu memang ada karuan kakek juga seperti itu. Beliau tinggal di hutan, kemudian kadang-kadang suka datang menukarkan beras dengan daging buruan. Tapi karuan kakek itu sudah meninggal, kata kakek kepada saya. Aku mendengarkan semua cerita kakek dengan seksama. Lalu kalau itu siapa ya kek? Mungkin itu karun kamu yang ingin bertemu, kata kakek sambil terkekeh. Sudahlah, gak usah dipikirkan, kata kakek seperti ingin segera menyudahi pembicaraan kami malam itu. Dan aku pun mengerti karena di depan kakek harus membantu nenek untuk melayani para pembeli yang nongkrong di warung beli. Setelah semua terasa baik, aku pun segera bergegas menemui kawan-kawanku yang sedang berkumpul di basecamp mereka di perbatasan hutan dan rawa. Saya tidak menceritakan kepada teman-teman tentang kejadian-kejadian yang sudah saya alami pada 2 malam berturut-turut. Manusia dilahirkan dengan nasib dan takdir yang telah ditentukan.
takdir hidup dan takdir mati telah tertulis di Lauh Mahfuz. Kita hanya menunggu saat yang telah digariskan itu tiba. Sementara nasib, kita masih bisa mengubahnya sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Zikir, ikhtiar, dan berpikir adalah salah satu rumus untuk dapat mengubah nasib kita menjadi lebih baik. Perkenalkan, nama saya Sani. Saya seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Pada saat kejadian itu, saya masih duduk di semester 2, masih mahasiswa baru, masih jadi mahasiswa yang kuliah tanpa masalah. Begitu kira-kira. Saya sendiri lupa tanggal dan bulan kejadiannya. Yang masih saya ingat, saat itu memang bukan waktu di akhir pekan. Pada saat itu, saya sendiri baru lulus setelah mengikuti sebuah pendidikan kepecinta alaman di organisasi yang terkenal di Kota Bandung, Sekolah Pendaki Gunung. Ya, sesuai dengan jenis sekolahnya, sudah pasti aktivitas yang dilakukan adalah dengan media di alam terbuka. Jadi pergi ke alam terbuka memang hanya menjadi hobi satu-satunya saat itu. Hobi selanjutnya yaitu bolos kuliah. Kegabutan yang terjadi pada hari itu sangatlah mengganggu. Entahlah kenapa. Kalau sudah seperti itu, biasanya obat satu-satunya adalah dengan pergi ke sebuah tempat, yaitu gunung atau alam terbuka. Tanpa banyak lagi berpikir, Sani segera menyiapkan perlengkapan sederhana untuk sekedar singgah dan kembali menikmati dinginnya malam, menikmati suasana sepi, secangkir kopi panas, dan api unggun. Sepertinya kalau malam ini saya ke Banyugiri, mungkin kegabutan ini akan segera berakhir. Pikir Sani saat itu, sambil terus memasukkan beberapa barang ke dalam tas ransel kecil. Pukul 5 sore, Sani segera bergegas menggunakan motor Vespanya menuju ke lokasi Banyugiri. Perjalanan akan menempuh waktu sekitar 2 jam untuk sampai di lokasi bumi perkemahan itu. Singkat cerita, pada pukul 7 malam, Sani telah sampai di gerbang masuk bumi perkemahan. Terlihat sepi dan suasana temaram. Suasana temaram dari lampu yang dipasang, lampu yang mati segan, dan hidup tak mau yang dipasang di gerbang masuk bumi perkemahan. Terlihat tidak ada petugas satupun yang bertugas pada malam ini. Tidak seperti pada akhir minggu biasanya. Ini memang bukan pertama kalinya Sani pergi ke bumi perkemahan di luar waktu akhir pekan. Jadi memang tidak terlalu kaget. Setelah membuka pintu portal yang terbuat dari batang bambu yang melintang, Sani segera memasuki area bumi perkemahan. Dan memang benar-benar sepi dan gelap. Jarak dari pintu masuk bumi perkemahan ke lokasi parkir kendaraan memerlukan waktu sekitar 5 menit untuk sampai. Oh ya, sedikit bernostalgia, di tahun itu, tahun 1997, suasana bumi perkemahan ini memang masih terasa sepi dan seperti sangat tua. Di tahun itu, rawa gunung di lokasi ini masih banyak yang aktif. Tidak ada bangunan satupun di atas rawa seperti pada saat sekarang. Jadi, sejauh mata memandang akan hanya terlihat seperti lapangan kosong saja. Sungguh indah kalau dilihat pada siang hari, dan sedikit menyeramkan apabila dilihat pada malam hari seperti sekarang. Warung penjual makanan dan kelengkapan para pengunjung saat itu hanya beberapa saja yang ada. Warung-warung itu didirikan dekat dengan akses jalan utama. Pada saat itu hanya ada 4 kategori bangunan yang berdiri pada waktu itu. Bangunan beberapa warung, sola yang terbuat dari bilik bambu, toilet, dan panggung di sisi batas kandang rusak. Adapun satu bangunan warung dan toilet berada terpisah dengan warung yang jajar dekat rawa. Warung itu ada di dekat kolam air panas. Sisanya yang paling luar adalah rawa dan semak-semak. Memang bumi perkemahan ini salah satu tempat yang memiliki rawa gunung di dunia. Sementara untuk lokasi hutannya hanya beberapa saja, atau mereka yang bertitel anggota pecinta alam yang sering memasuki hutan utama di lokasi ini. Hutan itu sendiri berbatasan langsung dengan rawa. Apabila beruntung,
kita bisa menemukan buah-buahan yang bisa langsung dikonsumsi di dalam hutan pada saat itu. Suasana gelap dan lembab khas hutan tropis sangat cocok untuk melakukan latihan-latihan bertahan hidup di hutan, karena memang memiliki keanekaragaman botani dan zoologi yang banyak. Memang ini rumah keduaku, selalu kurindukan. Begitu gumam Sani sambil berdiri dari tempat parkir memandang lepas ke kegelapan di depannya. Malam itu memang sangat sepi, tak ada satu orang pun yang berada di lokasi itu. Setelah turun beberapa langkah, di kejauhan tampak ada cahaya dari salah satu warung yang jendela tempat jualannya dibuka beberapa papan. Jadi cahaya petromak dari dalam bisa terlihat jelas dari kegelapan. Tanpa pikir panjang, Sani pun segera bergegas menuju warung itu. "Assalamualaikum," ucap Sani. "Waalaikumsalam," jawab orang dari dalam warung. Setelah Sani masuk, pemilik warung kembali menyapa. San, dari mana? Kok di sini? Lagi ada acara?" "Enggak, Kang, main aja." "Tumben, Kang, buka warungnya?" tanyaku basa-basi. "Iya, San, dari pagi sudah buka. Barangkali aja ada pengunjung yang datang. Kan lumayan," kata pemilik warung. Memang dari jumlah sekian warung yang ada di lokasi ini, ada yang menunggui atau saling menitipkan untuk gantian meronda di lokasi ini, kecuali pada akhir pekan. Sekitar pukul 12 malam, setelah makan, ngopi, dan ngobrol ngalor ngidul dengan pemilik warung, serta menghangatkan badan di dapur warung, Sani coba kembali keluar warung untuk menghirup udara dingin dan menarik napas dalam-dalamnya. Enggan sekali untuk beranjak pulang. Tiba-tiba dari dalam warung ada yang memanggil. "San, mau pasang tenda atau nginep di warung?" kata pemilik warung. "Enggak, Kang, saya mau turun lagi kayaknya. Besok ada kuliah pagi, Kang," jawab Sani. Sudah malam memang. Mungkin pemilik warung itu sudah mulai mengantuk. Setelah membayar makanan yang saya makan, saya izin pamit dan bergegas menuju parkiran kendaraan. "Kalau sudah kesini, memang malas untuk pulang," gumam Sandi sambil terus berjalan menuju parkiran. Justru karena keputusan pulang malam ini, teror itu akan segera terjadi. Perlahan setelah menyalakan Vespaku, saya kendarai Vespa sambil terus selarat dari ke kiri dan ke kanan, berharap ada orang lain yang sedang bermain di lokasi ini. Berharap ada pengunjung lain yang sedang camp di tempat ini. Di depan jalan sebentar lagi ada sebuah belokan yang pada sisi kirinya terdapat sebuah batu besar yang menyerupai seperti kodok. Sesaat kemudian, samar terlihat seperti ada sebuah sosok yang sedang berdiri pada ujung batu di atasnya. Ada pemikiran yang aneh yang terpikirkan karena pada saat itu ternyata bulan sedang bersinar. Kok jadi ada terang bulan ya? Perasaan tadi pas masuk gelap-gelap saja di area ini. Tapi sekarang kok ada sinar bulan? Gumam Sani sambil terus menajamkan penglihatan pada sosok di depannya. Karena dibantu penerangan sinar bulan itu, Sani coba berhentikan laju kendaraan, tapi tidak dimatikan. Lampu depan Vespa hanya mungkin 5 watt saja. Apalagi kalau tuas gas tidak ditarik, akan terlihat lebih redup. Jadi lampu itu tidak bisa membantu penglihatan. Setelah mata ini mulai mampu menggambarkan sosok di depanku yang berjarak sekitar 100 meter dari posisi saya di jalan, sosok itu berpakaian aneh, seperti pakaian pada zaman kerajaan. Badannya hanya memakai rompi hitam dengan garis tegas kuning pada sisi-sisinya. Celana selutut ditutupi oleh kain batik yang menutupi celananya. Kakinya tidak memakai alas apapun. Pada kepalanya seperti memakai ikat kepala yang saya tidak tahu apa istilahnya. Sosok itu berdiri membelakangiku, memegang tombak panjang sambil menatap bulan purnama, sambil menatap cahaya bulan.
Saat itu saya masih coba untuk berpikir positif. Apakah ada kegiatan di lokasi ini? Tapi Akang Warung kan bilang, tadi tidak ada pengunjung lain pada malam ini, bisikku dalam hati. Dan memang tidak ada orang lain di lokasi itu selain sosok yang masih berdiri tegap di depanku. Tiba-tiba ada angin yang berhembus persis ke arah muka saya. Seperti ada yang meniupkan angin dengan kencang. Di tengah kebingungan, saya mulai tersadar bahwa saya hanya berdiri di sini dan di depanku ada sosok yang masih belum saya ketahui. Tiba-tiba rasa takut mulai datang. Saya coba menarik tuas gas dengan tujuan agar sosok yang ada di atas batu itu mencoba melirik. Beberapa tarikan gas saya ulangi hingga akhirnya tangan kanan yang memegang tombak itu mulai bergerak. Dan tak lama kemudian, dengan perlahan, kepala dari sosok itu mulai bergerak melirik ke arah kiri. Aku tetap terdiam di atas kendaraan sambil terus menyaksikan sosok aneh di depanku. Dan tiba-tiba, refleks saya terkaget sekali, ternyata kepala dari sosok itu memiliki muka seperti anjing atau serigala. Ya Allah, makhluk apa itu? Bisikku terkaget sambil mencoba memutar gigi motor Vespa yang jadi sangat susah untuk diputar. Sambil terus mencoba fokus untuk menjalankan kendaraanku, dari ekor mataku, aku seperti melihat sosok itu menggerak-gerakkan tangannya seolah-olah memanggilku untuk mendekatinya. Hembusan angin yang tadinya hanya dirasa berhembus di mukaku saja, sekarang berhembus dengan kencang ke segala arah. Daun-daun kering yang ada di jalan dan tersinari oleh lampu motorku seperti berterbangan. Aku menjadi semakin panik. Ya Allah, astagfirullah, Allahu Akbar. Aku berteriak diri sambil terus mencoba memutar gigi kendaraan ke atas dan ke bawah. Untungnya motorku tidak ikutan mati hingga akhirnya salah satu gigi bisa masuk. Entahlah ada gigi berapa. Yang jelas motor Vespa aku itu mulai bisa dilajukan. Rasa panik masih menyelimuti sekujur tubuhku. Setelah sampai di pintu gerbang masuk bumi perkemahan, aku mulai bingung untuk memutuskan apakah aku akan turun langsung ke arah Bandung atau coba naik ke arah atas yang biasanya masih juga ada warung-warung yang masih buka. Karena lokasi ini buka 24 jam biasanya. Kulihat jam tanganku sudah menunjukkan pukul 12:30 pagi. Aku bingung dan takut sekali. Aku coba lirik ke belakang untuk memastikan. Hanya ada sepi dan gelap. Sosok itu tidak mengejarku. Akhirnya aku mengambil keputusan untuk menuju lokasi wisata yang buka 24 jam itu. Karena di salah satu warung itu ada pemilik warung yang aku sudah kenal dekat. 5 menit aku sampai di lokasi parkir dekat warung-warung itu. Dan benar, sebagian warung di sini memang masih buka dan lokasi pemandian air panas ini masih ada pengunjungnya walaupun tidak ramai. Terlihat ada beberapa mobil yang parkir serta beberapa orang yang tengah duduk di bangku depan warung. Alhamdulillah, masih banyak orang, gumamku sambil coba mengendalikan rasa kaget dan mengatur nafasku. Makhluk apa itu tadi? Gumamku lagi. Setelah tenang, aku melangkah mendekati warung yang pemiliknya telah aku kenal. Assalamualaikum Pak. Sehat? Kataku sambil sungkem takdim kepada beliau. Pemilik warung ini adalah bapak-bapak berusia sekitar 50 tahunan saat itu. Dan sekarang beliau sudah tiada. Waalaikumsalam. San, dari mana? Berendam, kata bapak itu. Enggak Pak, tadi baru dari Banyugiri. Di situ sepi, nggak ada orang, sambungku. Setelah memesan kopi dan duduk di dalam warung, dan aku melihat bapak itu sedang tidak sibuk. Lalu aku coba ceritakan tentang hal yang baru aku alami. Itu makhluk apaan Pak? Bapak itu tak terlihat kaget sama sekali. Dia menanggapi dengan biasa saja. Oh itu, ya di situ memang tempat latihan mereka. Dia mungkin salah satu yang sedang bertugas. Dia tidak mengganggu selama kita sopan,
Kadang dia jadi rusa, kadang dia jadi serigala atau macan, atau malahan bisa jadi seperti manusia. Lanjut cerita bapak itu. Beberapa orang juga ada yang pernah melihat dia lagi berjalan di pinggir jalan di batas hutan. Jarang-jarang orang bisa bertemu dengan mereka. Lanjut bapak menjelaskan. Tanpa sengaja, pikiranku jadi mundur ke tahun sebelumnya, di mana aku juga pernah mengalami pertemuan 2 malam berturut-turut dengan sosok yang menyerupai sosok kakek-kakek. Apa itu dari jenis makhluk yang sama, Pak? Kataku kembali. Ya mungkin saja, San. Gak apa-apa kok, mereka gak ganggu. Lanjut bapak. Ya iyalah gak ganggu. Nampakin begitu juga sama aja ganggu, bisikku dalam hati. Karena bapak pemilik warung itu akan pulang, akhirnya aku terpaksa nungguin salah satu kendaraan yang mau turun ke arah Bandung, dan aku meminta izin untuk berkendara beriringan turun untuk jalan pulang. Singkat cerita, masih di tahun yang sama, kedua kisah misteri di tahun 1996 dan tahun 1997 mulai terjawab. Masih di lokasi Banyukiri, dan di akhir pekan saat itu, aku sedang berkunjung kembali ke lokasi ini bertemu dengan salah satu guru yang pada saat itu menjadi seorang pelatih pada kegiatan Palang Merah Remaja sebuah sekolah menengah pertama di kota Bandung. Saat itu aku melihat teman-temanku sedang berkumpul di basecamp kegiatan itu. Lalu ada salah satu temanku yang melihatku lewat di basecamp itu. Sani, sini, teriak temanku. Lalu aku pun menghampiri mereka, kemudian salaman ala pecinta alam dan sungkem takdim kepada Pak Guru di situ. Aku ikut duduk bersila. Aku coba ikut menyimak dengan apa yang sedang mereka bicarakan. Ternyata mereka sedang membicarakan hal-hal tentang keagamaan dan ilmu kebatinan. Hingga pada suatu saat ketika waktunya tepat, aku pun mencoba menceritakan hal-hal yang pernah aku alami pada saat 2 kali bertemu dengan kakek di pinggir jalan dan bertemu dengan manusia berkepala serigala. Kemudian beliau manggut-manggut dan coba menjawab semua khidmat dan dengarkan jawaban dari beliau. Beliau menceritakan atau tepatnya menjelaskan intisari dari cerita yang saya alami. Harusnya Desani tidak boleh lari waktu itu. Desani cukup mendekat dan bertanya apa saja, semisal, kakek mau kemana? Ada yang bisa saya bantu kek? Atau kalimat apapun. Maka setelah itu semua ilmu yang ingin kakek itu berikan akan segera berpindah kepadamu, Dek. Aku manggut-manggut antara paham dengan penjelasannya dan antara masa sih sesederhana itukah? Begitu juga dengan penampakan makhluk yang berkepala serigala. Menurut beliau, dia adalah makhluk yang sama-sama ingin memberikan hal yang sama kepadamu. Tapi respon kamu malah takut dan lari. Ya sudah, akhirnya nggak jadi. Lanjut beliau sambil tersenyum dan mengelus punggungku beberapa kali. Itu adalah sebuah sikap yang menunjukkan rasa ikut menyesal dengan apa yang telah terjadi. Ternyata benar apa yang dikatakan bapak pemilik warung dan bapak ini, bisikku dalam hati. Mungkinkah aku sebagai orang terpilih? Apa alasannya? Itu semua akan tetap jadi misteri selama aku hidup. Hingga pada pertengahan tahun 2013, aku pernah mengalami mobil mogok tiba-tiba pas di tanjakan itu. Padahal mobilku tidak pernah mogok sebelumnya. Setelah aku cek, ternyata air radiatornya habis dan mobilku jadi overheat. Padahal radiatorku itu tidaklah bocor. Karena aku teringat lokasi itu, tentunya jadi terbayang kejadian pada tahun sebelumnya. Tapi pada saat itu mobil mogok terjadi pada siang hari. Jadi aku coba berpikir positif saja, bahwa saya memang lupa mengisi air radiator. Akan tetapi satu hal yang tetap aneh aku pikirkan, mengapa beberapa kejadian ini terjadi di tempat yang sama meskipun dengan waktu yang berbeda. Dunia dalam gelap memang tidak bisa ditebak dan dipikirkan, dan biarlah seperti itu adanya. Kita percaya saja dan tetap berdiri dalam batas yang tak jelas.
hanya cukup dengan percaya dan menghormatinya. Bro, ke Banyugiri yuk. Udah lama kita nggak kesana. Tanya guru kepada kami. Tanpa sempat menjawab, kemudian Dedi langsung menimpali. Yuk bener. Udah lama kita nggak kesana. Mau ngapain? Kita lagi minum ini. Aku udah sedikit mabuk. Di sini juga udah dingin kok. Jawabku sedikit malas. Alah, baru segitu aja. Bawa aja sisanya. Sahut guru. Ya, ayo. Aku yang nyetir lah. Timpal Dedi dengan lebih bersemangat. Aku hanya terdiam sambil menyandarkan tubuhku di kursi. Memang aku rasakan aku sudah sedikit mabuk dengan minuman yang kami minum pada malam itu. Oh ya, waktu itu memang malam minggu. Saya, Dedi dan guru sedang berkumpul di sebuah bar hotel untuk menikmati malam minggu kali ini. Kami semua memang telah berteman lama dan sama-sama menyenangi kegiatan di alam terbuka. Naik gunung atau sekedar hiking sering kami lakukan bersama. Namun karena kewajiban pekerjaan, maka hobi kami itu jadi jarang dilakukan secara bersama-sama. Singkat cerita, akhirnya kami semua setuju untuk pergi ke lokasi camp Banyugiri. Akan membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam untuk dapat sampai di lokasi yang akan kami tuju itu. Kami berangkat sekitar pukul 21 malam dengan mengendarai kendaraan berjenis Jeep yang tidak memiliki penutup atau kendaraan Jeep yang berjenis kanvas. Dingin malam sangat terasa waktu itu, meskipun kami semua sudah memakai jaket tebal. Slow saja bro nyetirnya, mau kemana sih? Sapaku kepada sang pilot mobil. Karena kami semua dalam keadaan sedikit mabuk, saya dan guru selalu mengingatkan Dedi agar mengemudi dengan pelan-pelan saja. Kami hanya ingin sekedar lanjut menikmati malam minggu kami pada saat itu. Selama perjalanan, kami tidak menemukan kendala yang berarti. Dan benar saja, setelah beberapa lama sampailah kami di kota kecamatan tujuan kami. Tinggal membutuhkan waktu sekitar 15-30 menit lagi, kami akan sampai di lokasi bumi perkemahan Banyugiri. Setelah istirahat sejenak, kami teruskan perjalanannya. Kali ini guru yang memegang kemudi mobil. Bro, gantian nyetirnya ya, tanya Dedi kepada saya dan guru. Dedi mengatakan dia ingin bermain gitar di belakang dan memang hanya dirilah yang paling handal saat memainkan gitar. Oke, santai bro, jawab guru. Dengan formasi baru, guru menjadi supir, saya duduk di samping guru dan Dedi di jok belakang sambil memainkan gitar kecilnya atau ukulele. Kami bernyanyi bersama, melantunkan beberapa lagu country. Setelah membeli beberapa jajanan di pinggir jalan, kendaraan kami mulai melaju kembali dan akan segera memasuki area batas hutan. Batas antara perumahan penduduk dan area hutan. Pada saat itu, penerangan lampu jalan sangatlah terbatas. Jadi, penerangan yang paling terang hanya dari lampu kendaraan kami saja. Sekitar jam 23 malam saat itu, gelap, sunyi dan dingin. Tak ada satupun kami melihat kendaraan lain yang berpapasan dengan kami. Biasanya malam minggu suasana jalan akan lebih ramai, tapi malam itu memang sepi. Kalau tidak salah, pada tahun 1997, sekitar bulan Juli, saat itu memang sedang terjadi kemarau panjang yang merata di beberapa daerah. Dan terjadi pula kebakaran di beberapa hutan di Jawa Barat. Di tahun itu pula, saya masih ingat, saya dan organisasi saya ikut memadamkan kebakaran hutan di Gunung Ciremai, Jawa Barat. Meskipun berakhir dengan sedikit tragedi dan drama yang juga tidak bisa terlupakan begitu saja. Begitu pula hutan di Bandung Selatan ini. Di tahun itu pun terjadi kebakaran hutan yang lumayan hebat di beberapa titik. Salah satu di antaranya adalah di titik bukit yang akan kami lewati malam itu. Jadi pada saat itu, tumbuh-tumbuhan di lokasi itu belum tumbuh sempurna.
Jadi, batu-batu yang dulu tersembunyi sekarang bisa terlihat dengan jelas dari pinggir jalan. Begitu juga pada tahun 1999, beberapa bukit memang hutannya belum kembali seperti semula. Bahkan, banyak di antaranya dijadikan kebun raya dengan cara sistem tumpang sari. Entahlah, kalau tidak salah, memang saat itu tengah diadakan sebuah program pemerintah yang harus dilaksanakan oleh rakyat. Sesaat sebelum melewati sebuah bukit yang tampak sekali banyak batu-batu besar yang menyembuli bukit itu. Hutannya memang sama. Pohon dan semaknya belum kembali tumbuh dengan sempurna akibat kebakaran yang terjadi di tahun itu. Beberapa saat kemudian, ketika kami masih sambil bernyanyi bersama, secara refleks, saya yang berada di sisi kendaraan yang tak berpintu itu, saya melihat seperti bulatan hitam sebesar ban truk sedang bergerak meluncur ke arah jalan yang akan kami lewati. Stop, 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 longsor! Saya berteriak sambil memukul pundak guru. Mobil dihentikan dengan mendadak. Kami semua terkaget dan sama-sama melihat benda hitam yang sedang terus meluncur mengarah ke jalan. Dan tanpa ada yang memerintah lagi, guru segera menghentikan kendaraan. Kami semua loncat dan berlari ke arah kanan jalan. Di sana terlihat ada lokasi rata tanpa pepohonan dan tidak berada pada jalur longsoran batu itu. Setelah kami berlari dan merasa posisi itu adalah posisi aman, dengan posisi tiarap di tanah itu, kami pandangi dengan cemas dan sama-sama berpikir apa yang akan terjadi selanjutnya. Jarak kami dengan posisi kendaraan sekitar 100 meteran. Mobil itu masih menyala dan lampu kendaraannya pun masih menyala menyinari jalan di depannya. Masih tak terlihat ada kendaraan lain yang naik atau turun di jalan itu. Padahal ini malam minggu. Bisiku dalam hati. Nafas kami semua terengah-engah. Setelah sekitar 10 menit kami tiarap dan menunggu dan sedikit merasa tenang karena tidak terjadi longsoran-longsoran batu selanjutnya. Jir, batunya gede banget, ujar guru. Tubuhku masih bergetar, bahkan mungkin tubuh kami semua bergetar dengan sangat hebat. Mau gimana ini? Kataku. Kayaknya udah gak ada yang longsor lagi tuh. Dedi menimpali. Kami semua masih dalam posisi tiarap, dan kami tetap mengamati keadaan sekitarnya. Mobil kami masih dalam keadaan menyala. Setelah kami pikir aman, kami semua mulai bangkit sambil tengok kanan dan kiri untuk memastikan apakah ada kejadian-kejadian lainnya yang akan segera menyusul. Telapak tangan serta badan di bagian depan terasa basah oleh embun di malam itu. Saya pun ikut mengusap-usap bagian tubuh yang terasa basah ini. Kami semua bergegas menuju kembali ke mobil. Sejenak sebelum kami melangkahkan kaki menuju kendaraan, tiba-tiba kami sama-sama mencium bau amis darah. Bro, nyium bau anjir gak? Kata Dedi. Iya bener, bau banget ini, sambung guru. Tak mau berdiskusi lebih lama, kami coba hiraukan bau darah itu dan mengajak mereka untuk segera pergi dari lokasi ini. Alhamdulillah mobilnya tidak mati mendadak dan masih normal untuk dikemudikan. Guru kembali mengambil posisi kemudi. Sebelum mulai berjalan kembali, saya mencoba mengambil senter yang khusus biasanya untuk berburu atau senter yang biasa dipakai untuk emergency. Senter ini terhubung dengan baterai di kendaraan ini. Jadi cahaya yang dihasilkan sangatlah terang. Dengan senter itu, saya coba mengarahkan senter ini ke atas bukit dan beberapa area di sekitarnya. Mencoba mengantisipasi keadaan yang memang sangat gelap saat itu. Pantulan dari senter pun tanpa disadari pada awalnya, dan setelah saya sadar, ya Allah, ini banyak darah. Di lengan dan baju saya bagian depan ternyata ada darah yang menempel. Darah apa ini? Refleks saya pun kemudian menyorotkan senter pada badan guru dan Dedi. Sama. Baju bagian depan mereka pun dipenuhi dengan darah. Bahkan pada dashboard kendaraan yang berwarna putih ini. Kami semua menjadi panik kembali. Bingung mengambil keputusan, dan bau anyir pun semakin menyeruak dan kami semua merasakan bau dari darah itu. Tenang. Baca doa. Bro, ayo jalan. Pelan saja. Fokus. Bismillah.
kataku untuk mengkondisikan keadaan panik yang terus-menerus. Meskipun sebenarnya saya pun merasakan kepanikan yang sama. Dalam keadaan rasa panik, takut, tapi kami harus tetap fokus. Guru mulai melajukan kendaraan menuju Camp Banyukiri. Rasa mabuk yang sebelumnya kami nikmati sudah hilang, berganti dengan rasa takut dan banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala kami masing-masing tentang apa yang telah kami alami. Apa yang barusan terjadi? Ini darah apa? Gumamku terus-menerus. Atau mungkin sebenarnya kami semua memikirkan hal yang sama dalam benak masing-masing. Dalam diam, kami cari apapun barang yang ada di mobil untuk mengelap darah yang menempel pada baju kita masing-masing. Dengan lap, kertas bekas, koran bekas yang ada pada loket belakang jok mobil. Jalanan masih terlihat sangat sepi, benar-benar sepi. Tak ada kendaraan satupun yang lewat. Pertanyaan yang sama terus-menerus berulang dalam pikiran. 10 menit kemudian, saya sudah bisa melihat lampu penerangan jalan sebagai tanda titik belok untuk masuk ke gerbang utama Bumi Perkemahan. Ternyata masih di jalan yang sama, gumamku dalam hati. Sampailah kami di pos utama Bumi Perkemahan Banyukiri. Terlihat ada beberapa petugas di pos tiket. Bahkan ada beberapa kendaraan bermotor dan pejalan kaki yang sedang berkumpul di depan loket. Saya sendiri sudah sangat kenal dekat dengan para penjaga itu. Jadi biasanya kami dikasih gratis untuk masuk. Paling tidak saya suka memberikan rokok untuk mereka. Sebelum berencana masuk lokasi, kami mencoba parkir terlebih dahulu dengan maksud ingin memastikan lebih seksama akan darah yang menempel pada baju kami tadi. Dan untuk menurunkan tensi kepanikan kami saat itu. Lalu, sebentar, bau anjirnya dah hilang kan? Gumam. Dan mengatakan hal yang sama itu kepada temanku. Lalu, kami semua mencoba mencium rasa bau anjir itu. Bau anjirnya sudah hilang. Karena penerangan lampu PJU di lokasi itu temaram, saya kembali mengambil senter mobil yang ada di dashboard. Saya nyalakan lagi. Kemudian saya sorotkan. Dengan senter itu, saya coba ingin memastikan darah yang menempel tadi di badan kami dan teman-teman. Darahnya kemana? Basah darah yang kami rasakan dan kami lihat tadi berganti dengan basah seperti air biasanya. Basah karena embun yang mungkin menempel di baju pada saat kami tiarap di rumput dan tanah itu. Lalu kami saling pandang. Rasa takut itu kembali muncul. Dan ditambah dengan perasaan aneh yang menyelimuti kami. Gimana ini? Tegur guru. Masuk ke dalam camp apa balik turun? Dedi menimpali. Kalau balik sekarang takut, Jir. Singkat cerita, setelah kami izin masuk, kendaraan kami mulai memasuki area camp Banyukiri dengan pelan. Kami tak banyak bicara. Kami terdiam dengan sejuta pertanyaan di benak kami masing-masing tentang apa yang telah terjadi dan ada apa ini. Pertanyaan kami dalam hati mungkin sama. Dengan masih mengusap serta melihat badan kami, takut apabila darah dan bau anjir itu akan kembali ke badan kami. Beberapa saat kemudian sampailah kami di tempat parkir Camp Banyukiri. Kami segera menuju warung yang sudah biasa saya singgahi, warung pondokan favorit Aki dan Nini. Setelah salaman dan mengobrol sebentar dengan kakek, kemudian kami memesan minuman hangat untuk sedikit menurunkan tensi degup jantung, meringankan rasa takut dan kaget yang barusan kami sama-sama alami. Saya sendiri tidak membicarakan kejadian tadi kepada kakek seperti biasanya. Kami hanya bersalaman dan basa-basi sedikit dengan beliau-beliau. Pikir kami mungkin di lokasi tempat kami tiarap tadi ada yang menjelih kambing atau rusa. Tapi siapa dan untuk apa? Dan mengapa darah itu bisa hilang tiba-tiba? Tegukan demi tegukan minuman hangat itu meluncur deras kepada tenggorokan kami. Kurang lebih 1 jam kemudian, setelah kami bisa menyalakan api unggun yang tidak jauh dari posisi warung kakek, kemudian kami duduk dan melingkari api unggun tersebut sambil melakukan obrolan seputar kejadian tadi. Bro, paham gak sekarang? Mungkin kejadian tadi adalah sebagai bentuk teguran pada kita. Kita yang masih sering melakukan hal-hal yang tidak baik ini. Kata Dedi. Coba, bagaimana kalau batu yang longsor itu pas menimpa kami? Lanjut Dedi. Apakah kejadian tadi merupakan bentuk teguran Tuhan kepada kami
bahwa hidup bisa berhenti kapan saja dan dengan cara apa saja. Kita harus berhenti berperilaku seperti ini. Ya, ini yang terakhir. Saya takut. Lanjut Guru. Setelah mengobrol dan membahas kejadian tadi dengan panjang, dipimpin Dedi malam itu, kami segera melakukan sholat taubat. Kami memohon ampun kepada Tuhan dan berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Kami semua berkaca-kaca. Kami saling berpelukan dan berjanji bersama. Berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan peringatan dengan cara yang menakutkan itu dan masih diberi keselamatan. Tak tidur kami malam itu. Setelah waktu datang untuk sholat subuh, kami melakukan sholat subuh berjamaah dan berdoa bersama. Berterima kasih kembali kepada Tuhan yang masih memberikan kesempatan kami untuk terus hidup. Tak lama kemudian, kami pun tertidur di musola. Kami terbangun di musola sekitar pukul 9 pagi. Setelah mandi dengan air hangat dan sarapan pagi, kami bersiap pulang dan dengan rasa masih penasaran yang besar di otak kami masing-masing, kami ingin segera pergi untuk melihat lokasi kejadian pada malam itu. Setidaknya kami ingin memastikan bahwa malam itu memang kami sedang berada di lokasi yang sama dengan hari ini. Pagi itu ramai kendaraan yang naik dan turun, karena memang saat itu adalah hari Minggu. Banyak dari mereka yang menuju ke tempat-tempat wisata di daerah ini. Setelah sampai di lokasi semalam, kami parkir di sisi jalan sekitar 30 meter dari lokasi kejadian. Kami semua turun dari kendaraan. Mata kami menatap, menelusur dengan detail semua area yang bisa kami lihat dengan mata kami. Kami tak saling bicara, hanya batin masing-masing mungkin terus berbicara. Tak ada bekas apapun, semuanya biasa saja, gumamku. Tak ada bekas darah di lokasi tempat kami tiarap semalam. Tak ada bekas kami tiarap atau berlari. Semua normal, seakan tidak pernah terjadi sesuatu yang menimpa apapun pada tanah di malam itu. Tak lama, Dedi memberikan kode kepada kami untuk segera pergi dan menaiki mobil kami kembali. Kami betul-betul menjadi pendiam selama perjalanan pulang. Selain masih merasa ngantuk, otak kami masih merekam dan mengulang terus tentang kejadian yang menimpa kami malam tadi. Dan akhirnya kami pun sampai di tujuan dengan selamat. Hingga cerita ini ditulis di saat sekarang, dasar pemikirannya adalah dikarenakan ada hal-hal yang aneh yang terpikirkan dari kejadian-kejadian itu. Saya bertemu 2 kali dengan sosok kakek di pinggir jalan. Tahun 1997 bertemu dengan manusia serigala di tempat yang sama. Tahun 2013 mobil mogok mendadak di tempat yang sama pula. Dan cerita ini yang terjadi pada tahun 1999 ketika hampir tertimpa batu besar juga masih di tempat yang sama. Apakah ini hanya kebetulan? Atau memang masih ada tujuan dan kejadian yang belum selesai? Wallahu a'lam. Semoga saya dan kedua temanku tetap dalam keadaan sehat walafiat. Demikian cerita ini berakhir. Cerita yang sangat membekas sampai sekarang. Cerita yang bisa menjadikan kami menjadikan orang-orang yang lebih baik dalam bertindak dan berpikir. Setidaknya kami mulai berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruk saat itu. Dan untuk kawanku, Dedi dan Guru, di manakah kalian sekarang? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Untuk kalian yang menyimak cerita ini, semoga dapat mengambil hikmah dan sisi baik dari cerita ini. Oke teman-teman, bagi kalian yang baru mampir di channel ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya bisa tambah bersemangat untuk membuat kisah-kisah misteri selanjutnya di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.